tolong jangan dilihat warna airnya gitu. Iya. Pura-pura aja minum gitu, lihat kemana gitu minum gitu. Terus mereka tuh udah nurut gitu minum. Coba gimana rasanya? Enak katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yampi, hari ini saya bergembira sekali kehadiran seorang putri Indonesia yang telah berkarya cukup lama di negara Belanda maupun di negara Afrika. Saya perkenalkan dengan Ibu Profesor Putri Erna Abidin. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi, assalamualaikum sahabat Yampi. Selamat pagi semuanya. Mungkin selamat siang, selamat malam. Ya, beliau adalah seorang akademisi, peneliti, dan dosen juga di negara Belanda maupun di Uganda. Yang sangat menarik perjalanan beliau dari kuliah sampai akhirnya menetap di Belanda, akhirnya sampai mendapat penghargaan di Uganda, bahkan sampai penghargaan di World Community yang terbaru. Insya Allah tanggal 18 September akan diumumkan. Memang saya sudah terpilih sebagai Food Security Summit X Award Prize. Selamat. Senang sekali Bu Erna bisa hadir pagi hari ini, tentunya sebagai seorang peneliti juga pengambil kebijakan ya dalam menggeluti dunia pendidikan pemberdayaan di negara Uganda. Mungkin Afrika. Sub-Saharan Afrika. Sub-Sahara Afrika. Mungkin bisa diceritakan Bu Erna bagaimana perjalanan dari seorang peneliti akhirnya menjadi seorang Empower Development ya di Sub-Saharan Afrika. Iya. Silakan. Terima kasih Bu Susi. Jadi sebetulnya ini simple aja sebetulnya. Saya itu percaya aja masa depan itu sebenarnya di tangan Allah gitu. Nah, waktu itu saya masuk IPB ya, tamat tahun 1981. Bingung juga nih ambil pemulihan tanaman, bingung mau kerja di mana. Akhirnya masuk ke Direktur Jenderal Perkebunan. Kerja di sana 12 tahun. Terus ada kesempatan, ada ini nih training di Belanda gitu. Rupanya tentang statistik, biometrics, plant breeding. Saya kan dari breeder pemulihan tanaman gitu. Terus nggak ada yang tertarik, ya udah coba aja. Terus sama teman-teman yang muda-muda ini bilang, siapa tahu ngambil S2 nantinya gitu. Padahal lo belum terima ini udah ngaku-ngaku mengambil S2 aja gitu. Ya coba-coba aja. Ternyata pergi ke Belanda 4,5 bulan. Di sana terus diumumin tahun 1990 itu ada program S2 pertanian bahasa Inggris di Belanda. Nanti lihat aja di embassy gitu masing-masing gitu. Terus udah balik ke Indonesia, kerja lagi di Dijen Perkebunan. Nah, terus awal Januari tahun 1989 pergi ke embassy tanya, Bu ada brosur nggak dari Belanda untuk ngambil S2? Oh ya ada, tapi harus minta izin dari Sekap dulu. Waduh, minta izin dari Sekap gimana caranya gitu. Udah, saya tahajud dan sholat gitu, gimana? Udah ngadap ke direktur gitu. Untung Pak Direktur udah kenal saya. Tapi Direktur bilang gini, Putri, kamu itu harus ada surat dari undangan dulu, dari surat undangan dari Wageningen University dulu. Saya bilang, aduh gimana cara minta surat undangan gitu ya kan. Nah waktu itu belum ada email, pos-posan.
Saya bilang, ini tahajud lagi nih. Mau tanya sama Allah nih gimana nih jalannya gitu. Nah terus tahajud terus dah bikin surat, kirim pakai pos, mikir gini, orang itu nggak kenal kok saya. Ya udah bilang, tapi saya bilang, Pak, ini tolong minta undangan saja, bukan meminta rekomendasi. Kalau ada tes, saya tuh harus lulus tes dulu gitu. Dikirim 2 minggu kemudian dapat surat gitu dari Wageningen University. Terus menghadap ke direktur lagi, Pak, saya udah dapat surat undangan nih. Oke deh, saya tulis nih surat ke Sekap. Apa dari Sekap, kirim ke Kedutaan Besar Belanda. Terus diundang bulan April tahun 1989 untuk tes ujian. Ini semuanya pemulihan tanaman gitu. Untung sudah dikirim sama Wageningen University contoh-contoh ujian gitu. Ya, jadi kita sudah mempersiapkan template gitu ya. Sudah persiapan tapi nggak sama sih. Tapi sekurang-kurangnya ada ancar-ancar apa yang akan ditanyakan kira-kira gitu. Nah, alhamdulillah kok bisa semua gitu. Tapi ngeri juga gitu. Orang seluruh dunia yang melamar ini. Udah saking takutnya jawaban itu kehilangan, ditandatangan setiap lembar ditandatanganin gitu. Tapi nanti kehilangan jejak gitu. Nah bulan Oktober dapat berita dari si ketua koordinator itu, dia bilang, Putri kamu itu lulus di antara 500 orang yang melamar. Nah 100 orang yang lulus gitu, cuman 10 orang yang akan mendapatkan beasiswa gitu. Terus bulan November, selamat katanya, Anda itu dapat di antara 10, angkanya 9,8 dari 10 gitu. Alhamdulillah. Hebat juga. Hebat juga orang Indonesia, ya kan, perwakilan Indonesia ya. Jadi pergi ke sana, nah dapat beasiswa, bagus beasiswanya itu, dapat tempat tidur, student flat gratis, ada kasurnya, ada bantalnya, ada selimutnya, semua itu lengkap gitu. Dapat beasiswa sama Putri dulu IPB gitu ya. Dapat beasiswa, pas lihat beasiswa, loh kok banyak gitu, lebih banyak dari gaji pegawai negeri. Senang juga ya kan. Nah juga lebih 2 kali lipat dari beasiswa dari FAO gitu waktu itu. Senang gitu, alhamdulillah deh. Nah terus tamat tahun itu, mulai tahun 1990 sampai 1991 gitu. Pas selesai ada kemungkinan ngambil S3. Ini pulang dulu nih ke Jakarta gitu kan ya, Indonesia. Terus dikenalkan dengan Pak Habibie, kebetulan kakak teman sekolah waktu di Ceko dulu dengan Habibie, ya kan. Ada rencana ini Habibie gitu. Waktu itu kan mesin pesawat terbang, pendingin mesin pesawat terbang. Kemudian kakak saya juga mendapatkan ada hasil dari liquid dari jambu mete itu, ternyata bisa mendinginkan pesawat terbang gitu. Nah, komponen yang kita kalau kita buka biji jambu mete kan itu kan ada cairan gitu ya. Nah, cairan itu kan kalau kita pegang bisa merusak kulit tuh. Nah, itu ternyata bagus untuk komponen mesin, pendingin mesin. Nah, tugas saya untuk sekolah S3 itu, karena saya plant breeding, mencari varietas-varietas yang mana yang bagus ya, jadi gene mapping gitu. Jadi ke arah ke genetic engineering gitu. Cuman ya sudah setahun di sana kuliah yang intensif mengenai genetic engineering gitu, cutting DNA, ngelihat semacam ELISA gitu, analysis gitu kan ya. Nah, mungkin Allah belum menghendakkan saya ngambil S3. Ternyata ada konflik antara Belanda dan Indonesia tentang Timur itu. Jadi semuanya tuh ini nggak jadi gitu. Aduh, saya tuh sedih gitu. Nah, Teh Erna ini dalam perjalanannya kan akhirnya ya mendapat yang tawaran project ya di Uganda. Di samping itu Teh Erna juga founder dari Agriculture for Development itu. Itu waktunya mana dulu ini? Nah, jadi yang gini,
Ya, kalau founder dari apa namanya yang saya bikin NGO, Iya. Stichting di Belanda ya, Stichting, ya. yayasan di sini, itu karena udah pensiun. Jadi masih cinta untuk bekerja dengan agriculture gitu. Iya. Dinamakan Reputed Agriculture for Development. Itu singkatan refer Oh, reverse. to, terus putri, Oh. tet, tit, Tit, tet, suami. ya. Jadi refer to Putri and Ted would like to continue working in agriculture and development. Dan itu dikembangkan di Belanda saja. Di Belanda enggak, jadi stichtingnya itu dibuat di Belanda, kemudian di percobaannya itu di waktu itu saya masih bekerja di Ghana, masih ada apa namanya work permitnya di Ghana, jadi dipraktikkan dulu di Ghana gitu sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, nah sekarang satu mau ke Indonesia, mau mendaftarkan juga di Ya, Indonesia gitu. mudah-mudahan Ya. proyek ini ya, artinya program ini juga untuk masyarakat pertanian Indonesia, Iya. Bu Erna, karena kita pun tidak lepas dari negara Iya. agriculture ya, jadi Iya. harus juga hasil-hasil pemikiran dari Bu Erna ini bisa dilanjutkan di Indonesia. Itulah di samping Iya. yang selama ini terus diteruskan di Uganda. Bukan di Ghana. Oh, di Ghana Afrika sekarang. Barat. Oh, Afrika Barat sekarang. Ya. Oh, nah itu kan Ya, kenapa negara berkembang lain ya. di artinya negara-negara berkembang yang ada di Afrika itu bisa dilayani Indonesia kok Ya, gitu ya. Jadi itulah, saya orang Padang, lahir di Padang. Biasanya orang Padang itu merantau dulu. Merantau. Setelah merantau balik Baru lagi. balik lagi. Nah itu ternyata ada di darah daging saya gitu. Sudah merantau lama-lama, lebih dari 30 tahun di Afrika. Dari Afrika Timur ke Afrika Barat, Mozambik, Uganda, Malawi, Ghana, Nigeria, Burkina Faso, Afrika Nah, itu Barat. rintangan apa yang dirasakan, hambatan, rintangan yang tentunya tidak mudah ya, karena Iya. negara Afrika berbeda lah dengan Iya. negara Nah, Asia. saya tuh karena kita itu dari Indonesia itu kan ternyata kita itu lebih kuat itu. Kenapa? Bayangkan aja kita tuh ada 300 ethnic groups kan? Itu tuh minimum. Di Papua sendiri udah banyak lagi kan? Iya. Nah, terus waktu itu ada 5 agama yang sekarang 6 agama yang menjadi agama resmi di Indonesia gitu kan. Kok bisa bersatu? Ternyata kita punya satu bahasa. Bahasa Indonesia. Itu yang Tidak dari ini ya, merekatkan merekat, tidak dari suku bangsa suku-suku yang lain, tapi benar-benar dari semua bahasa kan. Iya. Ada bahasa Belandanya juga di sana, bahasa Inggrisnya, bahasa Portugisnya gitu. Nah, kenapa? Saya tuh mengamati di Afrika, orang itu kan saling mencurigai. Itu asal usulnya, ya saling mencurigai, tidak mengerti, ya kan? Misalnya saya bilang A, di bahasa lain tuh mungkin artinya positif, di bahasa lain itu artinya negatif. Iya. Jadi kan salah sangka. Iya. Pertama, ya kan? Iya, Karena komunikasi. Iya, komunikasi. Kedua, tidak ada kesempatan untuk meningkatkan keterampilan ada, tapi lebih tinggi kemudian socialization gitu, ya kan? Kalau kita sudah bergaul lebih banyak itu kan saling mengerti gitu, nggak ada gitu, ya kan? Kemudian famine, jadi negara Afrika itu rata-rata taruh karena kontinennya besar gitu kan ya. Jadi pohon kayu banyak yang terbangin atau yang banjir, jadi benar-benar tanah gersang. Iya, makanya Sahara itu tanah gersang gitu, ya kan? Pertama kali saya ke Malawi masih subur, mirip-mirip Indonesia karena saya 12 tahun kerja di Indonesia, keliling-keliling seluruh provinsi gitu. Ke Malawi masih lumayan gitu kan. Pergi ke Afrika Barat, ke Ghana Utara, savana, ya kan? Saya bilang, Masya Allah, ya Allah, gimana caranya saya ini membantu orang di sini? Kering sekali.
Hujan itu setahun cuma tiga bulan, kadang-kadang ada angin panas berembus, ya, ya setahun itu cuma 3 bulan hujan. 3 bulan hujan. Nah maksimum Setelahnya panas. Terus rata-rata itunya curah hujannya 500 mm per tahun. Nah di sini 4.000 sampai 6.000 di waktu di Afrika Indonesia Barat kan. Iya. Saya pikir ya Allah gimana caranya nih saya ingin membantu orang-orang gini gitu. Terus pas saya lihat juga Mas itu yang saya bikin sedih itu ya. Mereka itu mau minum atau mau makan itu yang dipakai itu bekas kaleng pestisida. Itu piring mereka untuk makan sup, untuk gelasnya kayak gitu. Nah, saya waktu mau pindah ke Malawi, rumah saya disewakan di Belanda, piringnya dibuang-buang. Ya yang itu sudah nggak dipakai lagi ya? Iya, karena mau ini kan, karena mau disewakan kan nggak boleh banyak-banyak, ya kan? Akhirnya dibuang-buang gitu kan. Di Afrika ini orang nggak punya apa-apa gitu, itu yang bikin saya sedih, ya kan? Pengen membantu supaya memajukan mereka gitu, sekurang-kurangnya bisa mendapatkan pendapat, dapat hidup sehat dan lain-lain. Nah kebetulan saya melalui International Potato Center yang disingkat dengan CIP di bawah CGAIR, jadi research di bawah katakanlah PBB gitu kan ya. Itu ada semacam karena tim ya. Ada sosiologi, ada plant breeding, ada agronomi, semuanya tim kan, tim besar kan karena ini International Agriculture Organization gitu. Kita tuh sudah mendapatkan bahwa ubi jalar oranye ternyata lebih cocok untuk diterapkan di Afrika, percobaan kita gitu ya, percobaan research and development, ya kan, percobaan kita untuk meningkatkan satu food security, ketahanan pangan, kemudian nutrition security. Tadinya tuh banyak orang-orang yang kurus, saya juga kurus sih, tapi yang kurang gizi nih maksudnya. Nah terus kemudian fighting poverty, jadi miskin, nggak bisa beli apa-apa gitu loh, nggak ada uang gitu. Nah terus makanya, sedangkan ubi jalar itu banyak di ladang. Nggak enaknya itu ada pantangan makan ubi jalar itu. Oh di sana. Di sana. Pertama itu tantangan ya. Tantangannya apa? Satu, ubi jalar itu makanan orang miskin. Dan kalau udah punya uang tuh ngapain makan ubi jalar? Enakan makan pizza, makan spaghetti gitu kan? Ya kan? Padahal di Amerika dibilang junk food. Iya. Ya. Nggak sehat ya. Terus chips kayak gitu kan? Nah di Amerika dibilang ini junk food karena makan jadi gitu kan ya. Terus itu ketantangan kedua, laki-laki itu nggak boleh makan ubi jalar gitu, nanti nggak bisa menyenangkan istrinya gitu. Itu tantangan ketiga. Terus tantangan keempat, kalau makan ubi jalar itu dapat sakit malaria gitu, ya kan, ubi jalar oranye gitu. Orang diabetes itu tambah sakit, gulanya makin tinggi gitu. Jadi tim kita itu berusaha mencari penelitian gitu kan. Setelah ada pembuktian baru kita cukup. Nah sekarang untuk era itu sebagai promosi, era itu project itu mempromosikan, bikin halo, hei makan ini gitu kan. Penganeka-ragaman gitu ya. Jadi di situ dibuka metodologi bagaimana dissemination itu berhasil. Jadi ternyata berapa lama untuk bisa menyadarkan? Itu tergantung pasien kita, kesabaran kita, ya kan. Pertama cari dulu bagaimana caranya. Untuk menarik orang-orang makan ubi jalar, tadinya makanan rakyat yang orang miskin, ternyata ubi itu adalah superfood, superfood yang juga waktu itu tahun 2013 ex presiden Irlandia, Dr. Mary Robinson, kan waktu itu memimpin proyeknya dari Irish Aid, dari Irlandia.
melihat keberhasilan dalam waktu 2 tahun berhasil dipanggil ke Dublin naranya untuk conference kepala-kepala negara gitu. Nah, Robinson ini yang bilang setiap hari di radio, makan ubi jalar bagus semuanya. Jadi orang datang waktu di break datang karena ubi jalar itu apa? Jadi harus terang lagi kan ya. Nah, itu memang kita karena sebagai peneliti juga harus ada bukti keberhasilan itu gimana. Jadi ada monitoring and evaluation. Pertama diadakan baseline dulu sebelum diadakan project, ya kan, biar tahu tingkat waktu kita menerapkan proyek itu kayak apa suatu situasi. Setelah mungkin kalau proyek ini 3 tahun atau 4 tahun, setengah-tengah itu midline before survey. and after jadi ini ya? Belum, tengah-tengah. Sampai? Pertengahan dulu. Pertengahan dulu. Jadi untuk mengevaluasi di mana nih yang masih ada kekurangan. Kalau udah berhasil, udah diteruskan, makin dikembangkan. Kalau kurang berhasil, gimana cara memperbaiki. Ya kan, itu midline survey. Nanti udah proyeknya penuh, diadakan endline survey. Di situ baru dikonklusi, dianalisa dengan baseline-nya gimana gitu. Nah, gitu bikin kita self confidence gitu ya kan, tahu bahwa proyek itu berhasil. Jadi 2 tahun setelah yang program pertama kali itu 4 tahun. 4 tahun. Pertama kali saya menerapkan metodologi saya di Malawi dengan melalui berbagai tantangan tadi. Iya, berbagai tantangan, kemudian dibikin sketsa lah. Mana impact pathway. Waktu itu ada impact pathway theory of change, merubah mindset, ya, orang-orang yang kita targetkan menjadi punya sendiri gitu, ownership. Ya kan, udah saya tuh nggak usah dipaksa lagi. Misalnya mbak makan ubi nggak usah dibilang itu, udah otomatis aja, otomatis gitu kan, udah merubah mindsetnya gitu. Jadi kebutuhan mereka jadinya ya. Nah, sekarang kita mengembangkan lagi supaya bisa ke livelihood gitu. Jadi ada lagi theory of scaling. Theory of scaling itu untuk mencari partners. Partners itu ada partners yang pertama kali sebagai inti, kemudian partners yang kita ajak tapi setengah-setengah 50% itu pembayaran itunya. Terus ada partners yang sudah punya berdiri sendiri, mereka tuh bayar sendiri gitu. Nah, jadi impact of scaling ya, itu ada impact pathway theory of scaling. Kenapa ini? Apakah memang potensi di daerah Afrika itu ubi jalar orange itu? Iya, memang potensinya di sana. Iya. Nah, karena pertama, ubi itu sebetulnya ini kalau dipotong ya, yang kulitnya. Kalau dipotong itu ubinya ada warna oranye, ada warna agak ungu, ada warna dari oranye, muda, kuning, ya sampai putih, gitu kan ya, krem. Nah, seluruh ubi itu tingkat nutrisinya sama, ya sama, maksudnya tuh kayak akan kandungan A, B, C, D, E, K, magnesium, mineral, terus kemudian fibers yang langsung dikonsumsi oleh tubuh gitu kan ya. Terus kemudian, nah kenapa ada yang berbeda? Kalau oranye itu beta karotinnya lebih tinggi, ya kan? Nah, light oranye, warnanya agak muda, kurang. Krem kurang sekali, putih 0 untuk beta karotin, ya. Nah, sekarang beta karotin sama liver kita pro vitamin E, sama hati kita dirubah jadi vitamin vitamin A, itu kan ya. Itu yang diserap oleh tubuh. Pro masih belum diserap. Nah, diteliti juga ternyata hati waktu menyerap pro vitamin E itu tidak merusak hati gitu. Karena apa? Karena kita juga nggak makan ubinya banyak-banyak, ya. Kadar vitamin E-nya itu kecil dibanding dengan toxicity gitu ya, keracunan gitu ya. Makanya aman ubi jalar itu, ya kan? Nah, tentunya tidak boleh makan banyak-banyak. 100 gram ubi jalar itu sudah bagus membantu anak balita
kekurangan vitamin E makan tiap hari, membantu supaya kekurangan vitamin E tubuhnya itu bisa berangsur bagus gitu ya, ya kan. Nah untuk ibu hamil 2 kali 200 gram konsumsinya ya. ya, 100 gram itu kita inilah besar ubinya gitu Satu kan itu ya. ya, 1 ubi aja Ubi ya. ya. Sekarang energi, petani pernah tanya, saya kan orang Indonesia makan nasi 3 kali sehari. Di Malawi, Ya. orang Malawi makan jagung 3 kali sehari. Jadi sama pikirannya kan. Iya. Nah, setelah saya pergi keluar, nggak usah makan nasi terus gitu, nggak usah Iya. tergantung nasi Iya, gitu. Rupanya mindset harus berubah kan. Saya tanya sama petani Malawi, kok makan jagung buat apa gitu? Kita tuh butuh energi gitu, ya kan? Nah, untung waktu itu udah dicari dulu kan. Saya kasih nomor berapa energi jagung, komposisi energinya gitu aja, Iya. berapa joule gitu kan ya, kilojoule jagung sama ubi jalar. Ternyata angka dari ubi jalar itu lebih tinggi dibanding dengan jagung, ya kan? Terus saya tanya, coba lihat tuh, bandingkan mana yang lebih tinggi gitu. Untuk energi. Ubi jalar ya. Yang ubi jalar ya. Sekarang coba bayangkan waktu makan ubi jalar terasa nggak ada energi. Jadi dibalikin lagi ke mereka gitu. Iya. Akhirnya mereka mikir, iya ya, ternyata kita ini katanya dan ya bisa kenyang gitu. Iya. Gitu. Nah itu sekarang ada bilang berubah pikirannya. Kalau kenyang udah sama ubi jalar itu berarti udah kenyang. Berarti Jangan tercukupi, Energi. makan yang lain lagi. Jadi jangan karbohidrat terus, jangan makan yang lain tambahan. Nah itu juga merubah nutrisi di tubuh, ya kan, variasi dalam makanan. Di Malawi jagung bisa disubstitusi dengan Ubi jalar. Berhasil. Oh. Ya, Nah, bayangin mungkin itu aja, bayangin bisa aja. Ini ya, Bu Erna, maksud saya kita kan tergantung dengan beras tuh. Ya, Nah, gimana caranya kan bahwa yang seperti disampaikan ubi jalar pun tidak kalah memiliki kandungan yang itu yang self confidence saya tuh pengen gitu. Bukan gini, itu saya bilang gini. Di mana aja ya, bisa saya bilang gitu ya, waktu saya pergi ke Ghana juga, Anda tuh punya tanaman asli, jangan dirubah semua tanaman asli itu dengan ubi jalar oranye. Food crop variation, variasi di tanaman itu lebih bagus untuk climate, ya, supaya climate itu nggak berubah, penyakit dan hama penyakit juga bisa ditangani gitu. Kemudian meningkatkan ini nutrisi, karena makan itu harus bervariasi, jangan monoton gitu. Itu dimasukin, jadi nggak ada misalnya suruh makan ubi jalar semuanya dihilangkan gitu, enggak. Malahan ubi jalar putih, ubi jalar oranye, yang kuning tetap ditanam. Ungu gimana? Nah, sekarang yang ungu itu karena vitamin A kan ya. Yang ungu ditingkatkan selalu itunya risetnya gitu. Ternyata yang ungu itu banyak antioksidan. Bagus untuk membunuh sel kanker, sel tumor gitu. Jadi juga disarankan makan ubi jalar ungu kalau seandainya sudah mulai semacam imunisasi juga gitu kan ya. Nah, ingat juga terlalu banyak makan apa aja nggak baik. Sekarang yang kayak ini maunya makan yang enak-enak gitu, nggak mau makan ubi jalar. Ternyata ubi jalar itu juga menurunkan LDL kolesterol, kolesterol yang jahat. Ya itu tuh diturunkan gitu. Jadi untuk orang yang gemuk gitu ya, overweight gitu atau kolesterol yang tinggi gitu kan ya, orang kaya biasanya kan, kenapa biasa makan enak ya? Iya, bisa makan enak gitu. Kemudian saya diabetes kan. Nah, aduh ubi itu manis, nanti tambah gula, glycemic indexnya itu rendah. Ya, tergantung dari pengolahan, tapi kita juga bisa gitu, karena tubuh tuh sudah tahu gitu, ini udah cukup bagi saya gitu. Nah, jangan lupa memakan variasi makanan gitu, itu paling penting. Kalau deh ubi ini karena obat saya makan tiap hari tiap malam, nggak boleh juga. Bukan obat biasa bukan obat.
Jadi semacam makanan, superfood gitu. Iya. Nah itu juga membuat kita memakan yang lain sehingga merubah health condition gitu kan ya kan nutrisi kita kan gizi kita ya. Gitu. Jadi tetap harus variasi ya. Nah, sekarang daun ubi. Nah, ini daun ubi. Kalau di Indonesia kita kan suka makan daun ubi, kangkung udah biasa kan sama itu ubi sama kangkung itu cuman lain spesies aja. Ya. Kalau ubi jalar itu bahasa itunya Latinnya Ipomea batata. Kalau kangkung Ipomea aquatica. Nah, kangkung tidak punya ubi ya. Jadi kangkung itu daun-daun aja, tapi itu sama-sama Ipomea, sama-sama genusnya sama gitu. Nah, sekarang daun ubi jalar itu di Afrika Barat mereka tuh nggak suka makan daun-daunan, ya kan? Dan mulai nih dari Malawi mereka suka makan daunan, cuman minum jus dari daun ubi jalar itu kan aneh, ya kan? Kayak saya tes dulu nih sama food processor sama ini kolega gitu kan ya, nutrisi gitu. Yuk kita bikin jus ubi daun ubi gitu. Ini asal mulanya gini. Waktu petani itu udah banyak menghasilkan daun ubi, mereka tuh marah lagi, kemana jualnya, kalau diapain gitu, ya kan? Aduh, terus kolega bilang, nanti adopsinya bisa berkurang, tolong dong dicarikan gimana cara permasalahannya bisa dipecahkan gitu. Ingat saya waktu di Amerika kan pernah jadi profesornya itu dapat di Amerika, Kansas State University. Kansas. Ya. Terus di Amerika saya tuh dikasih jus hijau. Saya bilang, ngomong minum pas baca gitu, pokoknya aneh-aneh di tulisannya gitu, saking enaknya, pokoknya nggak tahu diri lagi nanti gitu. Coba, enak juga, ada terasa macam-macam gitu. Balik saya ke daun ubi, ya kan daun tuh bau langu dikit orang kasar nggak tenang kan. Saya bilang untuk menghilangin langu itu apa ya? Oke, dimasukin orange, jeruk, ya, masukin jeruk, karena mau diminum kan. Terus nanas, ya kan, karena ada makanan buah-buahan apa aja yang di sana kan. Jadi namanya itu orange sama nanas gitu. Orange sama nanas. Di Afrika Barat pakai ini fruit buah-buahan yang lain lagi gitu kan ya. Sesuai yang ada ya. Di lokasi. Terus dibikinlah pengelolaan, bikin jus dari daun ubi pakai tambahan itu komposisi supaya ada manis-manisnya karena daun kan nggak manis kan, masukin madu itu supaya kalau gula kadang-kadang kan takut nanti tambah sakit gula kan. Nah, madu kan cukup lah gitu. Pasti tes ternyata enak. Kita tes sama petani ini karena mula-mula kita aja tim researcher gitu kan ya. Nanti petani tanya pendapat mereka. Pertama bilang tolong jangan dilihat warna airnya gitu. Pura-pura aja minum gitu, lihat kemana gitu minum gitu. Terus mereka tuh udah nurut gitu minum. Coba gimana rasanya? Enak katanya. Terasa nggak daun ubinya? Enggak katanya. Enak katanya gitu. Udah jadi komersil. Nah itu menambah pendapat petani. Jadi ekonomi mereka ditambah dengan membuat itu jus lah yang namanya itu ya. Nah ubi juga menambahkan adopsi itu karena kita memikirkan lagi. Saya tuh makan ubi itu cuma direbus sama dibakar katanya, bosan katanya gitu. Nah saya bikin jadi ahli, jadi chef juga ya. Ada bisa dilihat tuh Abidin et al sama teman-teman itu ya, cookbook. Dari Beja, tapi memang diambil dari Afrika, tapi nanti dimodifikasi. Artinya kan